seperti sang pesulap memanipulasi gitu ya. Memanipulasi itu kadang tidak bicara jujur, kadang mencari pembenaran diri sendiri bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling sempurna, itu ya, mendapatkan perlakuan kekerasan itu. Kemudian adanya keadilan. Nah, keadilan ini adalah keputusan sidang ataupun justice ya. Justice bagaimana nanti tersangka ini atau Ferry ini nanti dia dituntut. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Di video kali ini, dari sini Bunda menyapa kalian dan senantiasa mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki, dan yang pasti kalian semua sehat. Itu yang terpenting ya Sobat Bunda dalam kehidupan kita. Sobat Bunda, di video kali ini kita akan mengupas mengenai peristiwa yang terjadi pada Vena Melinda. Kalian semua tentunya sudah tahu bahwa Vena Melinda mengalami KDRT. Dan beberapa waktu lalu Ferry Irawan sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus itu. Namun dari peristiwa itu Ferry Irawan itu menyanggah bahwa dia tidak melakukan itu. Dan saat ini Ferry Irawan mencari pembenaran akan dirinya, dan begitu pula Vena Melinda, dia kecewa mengapa Ferry Irawan ini tidak mau mengakui perbuatannya. Di video kali ini Bunda akan menganalisa dengan kartu tarot tentunya simbol-simbol apa nanti yang bakal kita dapat mengenai Vena Melinda dan Ferry Irawan ini. Di antara mereka ini siapa sih yang benar? Sobat Bunda, sebelum Bunda menganalisa dengan media kartu tarot ini, Sobat Bunda bersabar dulu karena Bunda akan membahas sedikit mengenai Vena Melinda dan Ferry Irawan ini. Setelah melaporkan Ferry Irawan ke kantor polisi, kemudian Vena Melinda ini mengalami KDRT yang disanggah oleh Ferry Irawan bahwa itu tidak benar, dan beberapa pakar dari telematika juga mengatakan bahwa berdarah-darahnya Vena Melinda itu sepertinya tidak wajar atau ada keraguan dari darah yang keluar itu ya, atau ada ketidakaslian. Nah, ketidakasliannya tuh di mana gitu ya, maka itu perlu dijelaskan oleh para pakar telematika tersebut gitu ya. Nah, selain itu juga Vena Melinda seperti Bunda bilang tadi bahwa dia kecewa atas sanggahan bahwa Ferry Irawan tidak mengakui. Itu yang pertama ya Sobat Bunda. Yang kedua, bila hanya Vena Melinda saja yang mengalami KDRT, itu kita patut tidak perlu membahas ini karena tentunya ada dari Vena Melinda bisa juga mencari pembenaran ya. Namun kita tahu bahwa Ferry Irawan ini telah melakukan pernikahan 3 kali sebelumnya dan diakhiri dengan perceraian semua gitu. Kalau hanya Vena Melinda seperti tadi Bunda bilang masih kita bisa paham gitu loh. Tapi karena ini ada 3 orang, di mana 1 orang yang pertama itu yang menikah ini Audrey Herawati, ini juga mengalami hal yang tidak mengenakan akan dirinya. Dia sering cekcok begitu kabarnya. Kemudian yang kedua itu adalah sosok yang bernama Noviana Sintawati ya Sobat Bunda. Ini tahun 2001, kurang lebih 9 tahun loh menikahnya. Itu juga mengalami perceraian dengan kasus perselingkuhan. Dikabarkan Ferry Irawan ini berselingkuh dengan Anggia Novita ya. Anggia Novita ya yang terakhir namanya, istri dari Ferry, Anggia Novita, dikabarkan berselingkuh dengan Anggia Novita. Dan beberapa tahun kemudian Ferry menikah benar dengan Anggia Novita. Nah, perselingkuhannya itu benar atau tidak, itu biarlah menjadi masalah mereka gitu ya. Namun dari Anggia Novita ini kita bisa tahu keterangan dari Anggia bahwa dia mengalami tekanan-tekanan batin dan mengalami kekerasan KDRT ya. Dan selain itu
ketika menikah dengan Ferry, dia juga mengatakan bahwa Ferry ini sering ingin mengajak bunuh diri bersama. Nah, ini kebenarannya juga perlu dibuktikan ya, karena memang kita tahu bahwa Anggia Novita juga sakit stroke dan Ferry meninggalkan. Tidak berapa lama Ferry menikah dengan Vena Melinda. Ketika dia menggunakan penyangga leher itu, Ferry itu kelihatannya tidak cakep ya, atau tidak bersih gitu, karena jambangnya itu banyak gitu. Kemudian dia juga tidak rapi, dia sakit juga gitu kan. Tapi kabarnya itu hanya acting ya, benar tidaknya itu kalian bisa menilai. Namun ketika dia bertemu dengan Vena Melinda, dia rapi. Vena Melinda itu nampak sekali memperhatikan dari segi pakaiannya, bajunya ya, dari pakaian, celana, kebersihan kulit itu juga dirawat kok oleh Vena Melinda. Kalau dari pengamatan Bunda Ferry Irawan itu, walaupun dia punya sedikit penyakit ya, karena di matanya itu kan tidak normal. Kalau kalian melihat Ferry Irawan itu beda ketika dia belum pernah sakit sama sakit. Ketika masih muda dulu, dia matanya tidak seperti sekarang. Matanya tuh seperti agak aneh di sebelah kanan ya. Jadi itu yang menyebabkan beberapa karakter yang kadang-kadang moodnya berubah, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang buruk. Itu bisa saja itu terjadi ya Sobat Bunda. Maka di sini sekarang Bunda akan melihat ya, dari peristiwa yang dialami oleh Vena Melinda, sebetulnya ini yang benar yang mana gitu ya. Jadi Ferry mengatakan bahwa itu tidak benar, dia tidak melakukan itu. Tetapi kita lihat beberapa video yang muncul, dia menangis-nangis, dan tangisan itu kalian bisa terjemahkan sendiri maknanya ya. Pasti kalian lebih pinter kan? Coba kalian terjemahkan itu acting atau memang benar-benar tulus dari dasar hati. Tapi Bunda di sini akan melihat apakah yang terjadi kepada Vena Melinda ini adalah benar, atau Vena Melinda ini memang merekayasa. Karena kabarnya kan Vena Melinda ini memang merencanakan itu gitu ya. Oke, Bunda ulang lagi ya. Apakah yang dirasakan oleh Vena Melinda itu benar atau tidak? 6, 7 saja ya Sobat Bunda ya. Apakah benar atau tidak? Kartu pertama, simbolnya di sini adanya sang pesulap ya. Sang pesulap ini adalah simbol dimana kalau kita bicara tentang karakter dari orang, ini karakter dari orang yang memang pandai, kemudian juga karakter yang baiknya ya. Baik, ini kita bahas tentang apa yang terjadi pada Vena Melinda. Jadi siapa sih sebetulnya yang benar di sini, Vena atau Ferry? Jadi kartu yang pertama ini memberi pesan kepada kita bagaimana karakter dari Vena Melinda di sini. Kalau baiknya tuh dia sosok yang pandai, kemudian juga cekatan, kemudian juga layaknya sang pesulap, dia bisa merubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Tapi sifat buruknya ini adalah sifat di mana ada perasaan yang bisa dikatakan itu seperti sang pesulap memanipulasi gitu ya. Memanipulasi itu kadang tidak bicara jujur, kadang mencari pembenaran diri sendiri, bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling sempurna itu ya. Kemudian sifat buruknya lagi juga bisa diartikan bahwa ini sang pesulap ini dia susah dikasih tahu gitu. Karena dia merasa bahwa dia itu segalanya, dia bisa, mampu gitu. Ini sebuah karakter, ini bisa dipakai untuk Vena Melinda ya. Karena juga setiap orang tuh kan pasti ada sifat
baik dan buruk. Kalau di Bali itu namanya Rua Bineda. Dan itu wajar ya kalau muncul kartu ini ya. Kemudian kartu yang kedua, pesannya di sini adanya kematian. Nah, kematian ini mengartikan bagaimana bila kita kaitkan dengan pertanyaannya tadi, siapa sih yang benar di sini gitu. Apakah ini Vena Melinda merekayasa atau tidak gitu. Tapi kartu yang kedua ini memberi makna kematian. Kematian di sini bisa diartikan mengenai hubungan mereka sendiri, sudah saatnya memang harus diputuskan, diakhiri seperti apa yang sudah Bunda analisa sejak awal 10 bulan yang lalu. Kalian tentu sudah menonton bagaimana Vena Melinda dan Ferry ini sudah tidak berjodoh dari awal. Maka ketika peristiwa itu terjadi, maka ini peristiwa yang memang sudah diinginkan oleh Vena Melinda gitu ya. Peristiwa mana yang sudah diinginkan? Peristiwanya gitu ya. Peristiwa itu memang dia sudah menginginkan bahwa dia sudah tidak merasakan kenyamanan, karena mati itu bisa mati rasa, mati perasaan, mati keinginan, mati apapun. Seperti yang dia bilang bahwa dia sering mendapatkan tekanan psikologi mengenai bagaimana permintaan Ferry mengenai akan kebutuhan seksualnya. Itu juga satu satu kekerasan ya. KDRT itu bukan hanya kekerasan fisik ya, nempeleng, mukul, bukan. Ucapan kata-kata pun juga bisa dikatakan KDRT karena sakit fisik ya, sakit psikis gitu. Ini sudah terjadi pada Vena dan dia menginginkan bahwa perasaan itu segera berakhir, peristiwa yang dia alami itu, hubungan itu segera berakhir. Itu dia menginginkan itu gitu. Menginginkan bahwa hubungan yang dia rasakan pada Ferry itu udah nggak nyaman. Jadi dia ingin mematikan itu gitu ya. Jadi ini sudah pengen dia lakukan untuk tidak lagi mengalami situasi seperti itu. Dia udah nggak nyaman gitu. Kemudian kita lihat lagi adanya Raja Koin. Ini masalah keuangan ya. Bila kita dengar berita ini Raja Koin, ini masalah keuangan. Simbol ini memberi pesan kepada kita ketidaknyamanan yang dirasakan ya tadi, masalah keuangan. Walaupun dikatakan bahwa Ferry sudah memberikan menafkahi juga, dan kita bisa lihat konferensi persnya saudaranya atau keluarga dari Ferry bahwa semua hasil dari apa yang didapat Ferry itu sudah dikirim, ditransfer ke rekening Vena. Ya itu wajar karena itu memang kewajiban ya. Namun yang disanggahkan oleh keluarganya Ferry di sini karena ditekankan kepada kuasa hukum dari Vena yaitu Hotman Paris bahwa si Ferry ini di pulsanya pun dikasih oleh Vena. Kemudian juga hal-hal lain gitu ya, yaitu kalau memang uangnya sudah dikasih ke Vena, ya siapa lagi dari mana uangnya, kalau memang itu kan memang sudah kewajiban Ferry. Dan bagaimana pengaturan keluarga mereka itu kan hanya mereka sendiri yang paham dan tahu ya. Bagaimana dari awal pun kan harusnya Vena juga sudah paham akan hal itu gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu sih kalau yang masalah pulsa ataupun hal lain yang dikeluarkan untuk hutang apa itu kan pastinya sudah tahu gitu ya. Vena yang membayar seperti itu sekali lagi itu pasti sudah tahu. Ya jeleknya di sini Sobat Bunda, kalau di awal-awal tuh menggebu-gebu cintanya seperti Bunda bilang kemarin di video-video sebelumnya, pasti aibnya akan dibuka. Ya ini terjadi. Maka buat Bunda, kalau kalian lagi jatuh cinta jangan bucin, jangan terlalu menggebu-gebu kalau lagi jatuh cinta. Kadarnya itu biasa-biasa saja. Yang nomor satu, cintailah kedua orang tua kamu. Itu yang paling enak dan nikmat ya. Jadi seperti itu Sobat Bunda, kalau lagi sayang-sayangnya kita lihat bagaimana videonya, aduh sudah kita yang muda saja kalah kan ya. Jadi kalau sudah tidak suka, kejelekannya dibuka semua gitu ya. Jadi seperti ini masalah Raja Koin, masalah keuangan. Masalah keuangan ini ya yang dia juga berat, ternyata dia ingin mematikan hubungan ini. Jadi kembali lagi, peristiwa itu sebetulnya benar terjadi atau tidak, kita lihat. Kartu berikutnya di sini
Pembantu pedang. Pembantu pedang ini bisa diartikan tujuan ya, atau tujuan dari hubungan itu sendiri. Kembali lagi, pembantu pedang ini memegang pedang. Pedang ini adalah hubungan itu sendiri. Nah, bila kita kaitkan dengan hubungan yang sudah tidak baik, ini hubungan yang memang sudah tidak baik, maka hubungan yang sudah tidak baik ini akan seperti kartu kematian, udah ada niat untuk mematikan hubungan ini. Jadi apapun akan dilakukan ya. Jadi kita lihat lagi, namun peristiwa itu benar terjadi atau tidak. Di kartu ini memberi simbol 9 pedang. Ini benar terjadi ya Sobat Bunda. Jadi apa yang dikatakan oleh Vena itu simbolnya menunjukkan pedang menusuk badan. Itu kalau kita lihat penjelasannya Vena, di mana dia itu ditekan hidungnya dengan jidatnya Ferry pelan, tapi kemudian tekanannya tuh terlalu berat gitu ya, menekan dari volume 1 sampai 10 itu ya bisa keluar darah itu. Dan kartu ini memberi pesan benar peristiwa yang dialami oleh Vena Melinda itu ya. Ini analisa tarot ya Sobat Bunda. Tapi kita bisa lihat analisa dari tarot ini ketika pertama sudah terbukti bahwa memang mereka tidak berjodoh ya. Tapi kalau mereka sebagai soulmate, sahabat gitu, cocok gitu. Jadi kalau memang kalian tidak berjodoh untuk menikah, jangan dipaksakan menikah ya Sobat Bunda, kalau kalian saat ini sedang menjalani hubungan. Jadi kembali ke topik tadi, bahwa hubungan ini atau siapa sih yang benar, Vena atau Ferry. Di sini apa yang dikatakan Vena itu benar. Jadi memang dia mengalami tekanan atau KDRT. Kemudian soal keluar darahnya itu adalah asli atau tidak, yaitu asli karena sudah ada visum, kemudian ada bukti-bukti di situ. Kalau mimisan itu memang panasnya tinggi ataupun dia mengalami pusing kepala, itu bisa mimisan, tapi bukan mimisan yang ditekan jidat ya Sobat Bunda. Ini cuman istilahnya saja yang dipakai untuk kata mimisan, padahal itu bukan mimisan. Kita tahu kan mimisan itu seperti apa. Ini ya efek dari tekanan jidat. Kita akan tahu kan jidatnya Ferry itu kan besar, dan tubuhnya Ferry kan memang besar sekali, dan itu juga dia akui kan, bagaimana dia ingin menenangkan Vena ngamuk-ngamuk gitu kan. Kemudian dia tindih tubuhnya, ditiduri. Nah itu pastinya adanya rekonstruksi baru bisa kita tahu gitu ya Sobat Bunda. Tapi dari pertanyaan tadi bahwa siapa sih yang benar, Vena atau Ferry? Di sini Vena yang benar ya, karena di sini ada kartu yang memberi simbol bahwa kartu dimana 9 pedang ya. Jadi memang Vena yang mendapatkan perlakuan kekerasan itu. Kemudian adanya keadilan. Nah, keadilan ini adalah keputusan sidang ataupun justice ya. Justice bagaimana nanti tersangka ini atau Ferry ini nanti dia dituntut oleh jaksa penuntut umum lagi nih. Kita nanti akan berhadapan dengan jaksa penuntut umum ya. Bagaimana kualitasnya di kasus Ferry ini nanti. Kita jadi nonton nih kita. Kemarin kita menonton bagaimana jaksa di mana kasusnya Nikita Mirzani, kasusnya Ferdy Sambo, bagaimana kualitas jaksa-jaksa, silahkan kalian nilai ya. Sekarang kita rakyat harus melihat nih bagaimana kualitas para pejabat kita ya. Oke Sobat Bunda, jadi kita lanjut lagi ke sini. Ini pengadilan ya, keadilan justice. Nanti kita bisa buktikan tuh nanti di pengadilan. Ferry ini dituntut berapa tahun, pasal berapa nanti di pengadilan. Kartu terakhirnya, kartunya terbalik ya Sobat Bunda. Ini adanya pembantu piala. Pembantu piala itu kemenangan. Nah ini kemenangan untuk siapa? Tentunya ya kemenangan untuk Vena Melinda. Tetapi dari kartu ini kok Bunda merasakan bahwa ini masih panjang jalan menuju kemenangan Vena Melinda. Jadi ada gerakan ataupun ada yang bisa Bunda terjemahkan di sini bahwa ada upaya dari Ferry Irawan untuk bisa memenangkan
dirinya gitu ya. Jadi ini masih panjang Sobat Bunda. Nanti kita bahas lagi ya mengenai sidang-sidang dari Vena Melinda dan Ferry Irawan ketika kasusnya ini nanti sudah berjalan. Tapi di video kali ini Bunda khusus melihat, menganalisa siapa sih yang benar, Ferry atau Vena. Jadi kita lihat bahwa keterangan dari Vena Melinda itu benar adanya. Mengenai adanya dari para pakar telematika bahwa itu diragukan keasliannya, ya itu biarkan mereka bisa membuktikan apakah itu asli atau tidak. Tapi dari kacamata spiritual Bunda dan analisa tarot investigasi Bunda ini, bahwa Vena Melinda mengatakan hal yang benar. Oke Sobat Bunda, jadikan pengalaman dari Vena Melinda dan Ferry Irawan ini untuk kalian dalam menjalin cinta dengan pasangan kalian. Jangan berikan cintamu 50%, jangan berikan cintamu 100%, tapi 50% saja. Bila memang sudah benar-benar pun, kalian juga harus punya komitmen dan prinsip dalam perkawinan atau dalam hubungan kalian. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Buat kalian yang sudah subscribe, Bunda mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru saja bergabung, please subscribe, like bila suka. Sampai jumpa, salam.